Alhamdulillah anzala sakinah qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khalilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatu biqadariha fahtama as-sailu zawadan nabiyyan wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari qahiyah aw mata'in zabadun misluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Amma az-zawadu fayazhabu khufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ardh kadzalika yadribu Allahu al-amsal. Sadaqallahul azim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah yang ukurannya, maka arus itu membawa bumi-bumi yang ngambang. Dan dari apa logam emas yang berkali-kali dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat yang lainnya. Ada pula buinya seperti bui arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Mana Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengukuhkan iman kita. Dengan iman itu Allah hantarkan kita ke rumah Allah yang berbahagia ini. Orang-orang saleh berdoa, ya Allah, masukkan iman yang benar kepada kami, ya Allah. Seandainya kami dapat iman, kami dapat segala-galanya. Dan seandainya kami kehilangan iman, kami juga akan kehilangan segala-galanya. Itu ya Allah, tetapkan iman kami, ya Allah. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jemaah Jumat rahimahumullah. Surat yang kami bacakan tadi, surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 17. Di mana di sini Allah terangkan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan tak kala air itu mengalir, kata Allah, ada bui-buinya. Kemudian juga kata Allah, orang yang membuat emas, tak kala dipanggang emas itu, ada bui-buinya. Tetapi bui-bui itu akan hilang, kata Allah, akan hinyap, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah yang ada manfaatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ada pesan-pesan Allah yang ingin kami sampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Di antara judul khutbah kita ini adalah berseterunya antara hak dan yang batil. Berseterunya antara hak dan yang batil. Kaum muslimin, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil dari ayat Allah ini. Pertama, kita lihat pertarungan di dunia ini, perseteruan di dunia ini telah mulai sejak dahulu kala dan sampai akhir ayat nanti. Kita lihat misalnya kaum muslimin, bagaimana perseteruan antara Habil dan Qabil. Kemudian juga ada perseteruan antara Adam dan Setan. Ada juga perseteruan antara Musa dan Fir'aun, dan juga antara Namrud dan Ibrahim. Dan perseteruan itu tetap ada sampai nanti kaum muslimin antara hak dan yang batil. Kita lihat dalam kehidupan dunia ini kaum muslimin, banyak kita lihat dalam kehidupan ini seperti air yang mengalir tadi, banyak gelembung-gelembungnya. Allah mengatakan kaum muslimin, dalam hidup ini juga gelembung-gelembung itu akan lenyap kaum muslimin.
Kalian dalam kehidupan yang batin seakan-akan itu saja yang tampak. Kezaliman itu saja yang keluar. Yang ada di permukaan dunia yang kesalahan yang tampaknya betul kaum muslimin. Padahal itu adalah bui-bui saja semuanya. Dan kebenaran itu kalian seakan-akan tenggelam di dunia ini kaum muslimin. Kebenaran itu tenggelam. Tetapi apa yang Allah katakan, bui-bui itu, baik bui air yang mengalir, walaupun pandai besi orang membuat logam, ada bui-buinya. Bui itu nanti akan hilang kata Allah Subhanahu wa taala. Innal batila kana zahuqa kata Allah. Yang batil itu pasti akan lenyap. Yang tinggal, yang bakal, yang kekal itu kaum muslimin. Walaupun seperti kami katakan tadi di dunia ini, kebenaran kaum muslimin seakan-akan tenggelam daripada kezaliman yang muncul ke permukaan dunia ini. Kezaliman, ketidakbenaran itu yang muncul. Tapi yang kebenaran itu ditenggelamkan seakan-akan tidak nampak. Tapi Allah mengatakan tidak demikian kaum muslimin. Gelembung-gelembung itu nanti akan pecah semuanya. Yang tinggal air dan emas itu saja. Untuk itu kaum muslimin, kalau posisi kita sekarang berada di tempat yang batil, tinggalkan kaum muslimin. Kalau ada kerja kita yang batil, karena Allah mengatakan innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti lenyap. Kita akan sengsara. Tidak saja sengsara dunia ini, akhirat nanti kita akan sengsara. Kalau ada kaum muslimin, posisi kita sekarang, kita gulungkan katakanlah, kita selipkan yang kebenaran itu, kita munculkan kebatilan, tinggalkan kaum muslimin, tinggalkan. Karena itu akan mensesarakan kita, baik dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua dalam ayat ini Allah katakan, air itu turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Yang bisa kita petik pelajaran yang kedua lah, bagaimana istiqamahnya air itu, bagaimana kokohnya perjuangan air itu. Air itu turun dari tempat tinggi, ujungnya laut bersemi. Ada tujuan dalam hidup. Jika kita sebagai manusia, jika sebagai umat yang beragama, pastikan ada tujuan kita. Tujuan panjang kita bagaimana kita berhasil akhirat kita. Kita menangkan surga Allah itu. Kita ada di sana nanti muslimin. Itu tujuan jangka panjang kita. Tapi tujuan jangka pendek kita adalah keberhasilan dunia kita muslimin. Kita lihat seperti air itu tidak akan menyerah. Air itu bisa saja terempang saja atau ditaruh di mana saja. Tapi tak kala lepas air itu akan menuju tujuannya muslimin. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita, tujuan kita jangan kita sepelekan. Apa tujuan kita hidup harus kita capai, berupaya kita. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan tujuan kamu itu. Insyaallah kamu akan capai kebenaran. Kaum muslimin kita juga lihat dalam hidup dan kehidupan kita. Ada tak kala air turun itu informasi Allah. Ada gelembung-gelembung itu. Gelembung-gelembung itu kalau kita dalam berjuang muslim, katakanlah kita pembinaan suatu perkumpulan, kita ada bekerja di tempat ada di mana saja kita berada, pasti ada yang batil-batil yang akan menghambat perjuangan kita muslim. Kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita muslim, ada hal-hal tertentu kita yang menentukan segala-galanya, tetapi yang nampak oleh orang hanya gelembung-gelembung itu. Seakan-akan orang yang membuat baik itu, orang yang membuat perkasa di belakang itu tidak tampak sih. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Karena Allah mengatakan gelembung itu nanti akan pecah ya. Tahu siapa yang berbuat yang sebenar-benarnya. Di dalam hidup dan kehidupan kita pahami itu dalam perjuangan. Jangan ada kendala-kendala itu yang membuat kita mundur dari perjuangan. Walaupun kita tidak tampak resmi, tidak tampak perjuangan kita itu di kantor misalnya, di mana saja kita berada, padahal kita di belakangnya yang paling kuat. Tapi yang muncul ke permukaan hanya gelembung-gelembung yang orang nampak sendiri. Allah mengatakan sekali lagi, innal batila kana zahuqa. Gelembung-gelembung itu akan pecah dan orang akan melihat siapa yang sebenarnya yang tinggal. Nanti akan tinggal air dan emas. Itu yang Allah katakan. Kemudian yang ketiga, muslimin kalian, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya muslimin, ya rahmat Allah itu turun
dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Orang yang dapat rahmat Allah muslimin adalah orang yang tawadhu. Artinya orang yang rendah itu rendah hati, orang yang tawadhu muslimin. Di ayat itu akan mengalir ke tempat yang tawadhu itu. Apa kata Allah? Fasalat audiyatu biqanariha. Air itu akan berkumpul di tempat orang yang rendah hati. Untuk itu dalam hidup dan kehidupan ini muslimin, kita berusaha menjadi orang yang tawadhu. Jangan pernah kita sombong dalam hidup dan kehidupan kita. Sepanjang manusia itu sombong, dia akan jauh dari rahmat Allah. Dia akan dapat rahmat Allah muslimin. Sekali lagi, rahmat itu adalah surga muslimin. Surga rahmat Allah itu. Manusia kata Nabi tidak masuk, belum tentu masuk pada amal perbuatannya. Banyak ikhlas nikahnya dan pasti manusia masuk ke surga itu benar rahmat Allah. Bukankah kalau manusia meninggal katakan Allahumma warhamhu atau Allahumma warhamhu, rahmat itu kaum muslimin. Kemudian kakak kita di antara sujud mengatakan Rabbi fili warhamni, rahmat Allah itu yang akan kita cari. Kalau kita masuk masjid tadi Allahumma tahdi abaka rahmatika, ke rahmat Allah itu kaum muslimin. Jadi rahmat Allah itu akan turun dari tempat tinggi, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang rendah itu siapa muslimin? Adalah orang-orang yang tawadhu dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semuanya adalah orang-orang yang tawadhu itu, tempat berkumpulnya air. Maka Allah katakan ma'an fasalat audiyatu biqadariha, tempat air berkumpul itu di mana manusia-manusia yang tawadhu, manusia-manusia yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga muslimin, kita lihat yang dari atas itu juga ilmu muslimin ya, ilmu akan turun juga kepada orang-orang yang rendah hati muslimin. Yang turun bukankah ilmu itu dari atas dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ilmu itu hanya sedikit bagi kita muslimin, sedikit sekali bagi kita. Di ilmu itu akan turun untuk orang-orang yang rendah hati muslimin. Murid yang rendah hati insya Allah akan banyak nanti dapat ilmu dari guru-gurunya. Murid yang sepertinya pandai pula dari guru, sombong dia dengan gurunya, dia tidak akan dapat ilmu muslimin. Di kantor juga orang-orang di kantor yang cepat naiknya kalau dia dengar pimpinannya bicara dengan sebaik-baiknya, dia dengar arahan pimpinannya dengan sebaik-baiknya, misalnya ilmunya akan banyak. Ilmu juga sekali lagi dari atas kaum muslimin rahimahumullah itu akan turun kepada orang-orang yang rendah hatinya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Sepanjang apapun usia kita, ilmu ini banyak di luar. Kita butuh ilmu dalam perjuangan ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat kita. Jauh kita dari sempurnaan. Untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ilmu itu, baik untuk sukses kita dunia maupun untuk sukses kita di akhirat. Kemudian yang terakhir muslimin, Allah katakan di sini, buih akan hilang, tapi yang bermanfaat akan tinggal. Buih-buih itu akan pecah kata Allah muslimin, tetapi yang tinggal bukan air atau emas. Tapi di ayat ini Allah katakan yang tinggal itu yang bermanfaat muslimin. Bukankah Nabi kita mengatakan khairun nas afdalun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat dalam hidup dan kehidupannya. Untuk itu kaum muslimin, jadilah kita orang-orang yang manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaupun kita tidak berada di atas bumi, kita masuk ke bumi kaum muslimin, tapi sikap kehidupan kita di dunia ini banyak terlihat orang-orang yang saleh yang sudah ada sekarang dalam perut bumi, tapi namanya masih ada di atas bumi. Kenapa? Karena khairun nas afdalun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Untuk itu kita berusaha kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah mengatakan sekali lagi di sini, buih itu akan hilang, tetapi yang bermanfaat pasti akan tinggal kaum muslimin. Jadi untuk itu kami mengajak diri di sini dan kita semuanya usahakan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Sekecil apapun manfaat dalam hidup dan kita lakukan, luar biasa hebat kita. Apalagi yang besar
Kaum muslimin sidang dipatutlah, kalaupun nanti kita berbuat kebaikan itu, sekali lagi, kalau kita telah berada di muka bumi, orang akan menyebut kita, nama kita akan dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan ayat ini surah Abu surat 13 dan 17 ini jadi acuan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru bi'alil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah anzala sakinah qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khalilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awliyatu biqadariha fahtama as-sailu zawadan nabiyyan wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari qahiyah aw mata'in zabadun misluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Amma az-zabadu fayazhabu khufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ardh kadzalika yadribu Allahu al-amsal. Sadaqallahul azim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah yang ukurannya, maka arus itu membawa bumi-bumi yang mengambang, dan dari apa logam emas yang berkali-kali dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat yang lainnya. Ada pula bunyinya seperti bui arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Maafkan Allah dengan segala kelemahan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengukuhkan iman kita. Dengan iman itu Allah hantarkan kita ke rumah Allah yang berbahagia ini. Orang-orang saleh berdoa, ya Allah, masukkan iman yang benar kepada kami, ya Allah. Seandainya kami dapat iman, kami dapat segala-galanya. Dan seandainya kami kehilangan iman, kami juga akan kehilangan segala-galanya. Itu ya Allah, tetapkan iman kami, ya Allah. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada pesan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jemaah Jumat rahimahumullah. Surat yang kami bacakan tadi, surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 17. Di mana di sini Allah terangkan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan tak kala air itu mengalir, kata Allah, ada bui-buinya. Kemudian juga kata Allah, orang yang membuat emas, tak kala dipanggang emas itu, ada bui-buinya. Tetapi bui-bui itu akan hilang, kata Allah, akan lenyap, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah yang ada manfaatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ada pesan-pesan Allah yang ingin kami sampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Di antara judul khutbah kita ini adalah berseterunya antara hak dan yang batil. Berseterunya antara hak dan yang batil. Kaum muslimin, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil dari ayat Allah ini. Pertama, kita lihat pertarungan di dunia ini, perseteruan di dunia ini telah mulai sejak dahulu kala dan sampai akhir ayat nanti. Kita lihat misalnya muslim, bagaimana pertemuan antara Habil dan Qabil. Kemudian juga ada pertemuan antara Adam dan Setan. Ada juga perseteruan antara Musa dan Fir'aun.
dan juga antara Namrud dan Ibrahim. Dan perseteruan itu tetap ada sampai nanti kaum muslimin antara hak dan yang batil. Kita lihat dalam kehidupan dunia ini kaum muslimin, banyak kita lihat dalam kehidupan ini seperti air yang mengalir tadi, banyak gelembung-gelembungnya. Allah mengatakan kaum muslimin, dalam hidup ini juga gelembung-gelembung itu akan lenyap kaum muslimin. Kalian dalam kehidupan yang batin itu seakan-akan itu saja yang tampak, kezaliman itu saja yang keluar, yang ada di permukaan dunia, kesalahan yang tampaknya betul kaum muslimin. Padahal itu adalah bui-bui saja semuanya. Dan kebenaran itu kita lihat seakan-akan tenggelam di dunia ini kaum muslimin. Kebenaran itu tenggelam. Tetapi apa yang Allah katakan, bui-bui itu, baik bui air yang mengalir, walaupun pandai besi orang membuat logam, ada bui-buinya. Bui itu nanti akan hilang kata Allah Subhanahu wa taala. Innal batila kana zahuqa kata Allah. Yang batil itu pasti akan lenyap. Yang tinggal, yang bakal, yang kekal itu kaum muslimin. Walaupun seperti kami katakan tadi di dunia ini, kebenaran kaum muslimin seakan-akan tenggelam daripada kezaliman yang muncul ke permukaan dunia ini. Kezaliman, ketidakbenaran itu yang muncul. Tapi yang kebenaran itu ditenggelamkan seakan-akan tidak nampak. Tapi Allah mengatakan tidak demikian kaum muslimin. Gelembung-gelembung itu nanti akan pecah semuanya. Yang tinggal air dan emas itu saja. Untuk itu kaum muslimin, kalau posisi kita sekarang berada di tempat yang batil, tinggalkan kaum muslimin. Kalau ada kerja kita yang batil, karena Allah mengatakan innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti lenyap. Kita akan sengsara. Tidak saja sengsara dunia ini, akhirat nanti kita akan sengsara. Kalau ada kaum muslimin, posisi kita sekarang, kita kelembungkan katakanlah, kita selipkan yang kebenaran itu, kita munculkan kebatilan, tinggalkan kaum muslimin, tinggalkan. Karena itu akan mensesarakan kita, baik dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua dalam ayat ini Allah katakan, air itu turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Yang bisa kita petik pelajaran yang kedua lah, bagaimana istiqamahnya air itu, bagaimana kokohnya perjuangan air itu. Air itu turun dari tempat tinggi, ujungnya laut Basmi. Ada tujuan dalam hidup ini. Jika kita sebagai manusia, jika sebagai umat yang beragama, pastikan ada tujuan kita. Tujuan panjang kita, bagaimana kita berhasil akhirat kita. Kita menangkan surga Allah itu. Kita ada di sana nanti Basmi. Itu tujuan jangka panjang kita. Tapi tujuan jangka pendek kita adalah keberhasilan dunia kita Basmi. Kita lihat seperti air itu tidak akan menyerah. Air itu bisa saja terempang saja, atau ditaruh di mana saja, tapi tak kalah lepas air itu akan menuju tujuannya Basmi. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita, tujuan kita jangan kita sepelekan. Apa tujuan kita hidup harus kita capai, berupaya kita. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan tujuan kamu itu. Insyaallah kamu akan capai kebenaran. Kaum muslimin kita juga lihat dalam hidup dan kehidupan kita. Ada tak kala air turun itu informasi Allah. Ada gelembung-gelembung itu. Gelembung-gelembung itu kalau kita dalam berjuang kaum muslimin. Katakanlah kita pembinaan suatu perkumpulan. Kita ada bekerja di tempat ada di mana saja kita berada. Pasti ada yang batil-batil yang akan menghambat perjuangan kita sendiri. Kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita sendiri ada hal-hal tertentu kita yang menentukan segala-galanya, tetapi yang nampak oleh orang hanya gelembung-gelembung itu. Seakan-akan orang yang membuat baik itu, orang yang membuat perkasa di belakang itu tidak tampak sih. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Karena Allah mengatakan gelembung itu nanti akan pecah ya. Tahu siapa yang berbuat yang sebenarnya. Di dalam hidup dan kehidupan kita pahami itu dalam perjuangan. Jangan ada kendala-kendala itu yang membuat kita mundur dari perjuangan. Walaupun kita tidak tampak resmi, tidak tampak perjuangan kita itu di kantor misalnya, di mana saja kita berada. Padahal kita di belakangnya yang paling kuat. Tapi
yang muncul ke permukaan hanya gelembung-gelembung yang orang nampak sendiri. Allah mengatakan sekali lagi, innal batila kana zahuqa. Gelembung-gelembung itu akan pecah dan orang akan melihat siapa yang sebenarnya tinggal. Nanti akan tinggal air dan kermas. Itu yang Allah katakan. Kemudian yang ketiga, muslimin kalian, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya muslimin, ya rahmat Allah itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Orang yang dapat rahmat Allah muslimin adalah orang yang tawadhu. Artinya orang yang rendah itu rendah hati, orang yang tawadhu muslimin. Di air itu akan mengalir ke tempat yang tawadhu itu. Apa kata Allah? Fasalat audiyatu biqanariha. Air itu akan berkumpul di tempat orang yang rendah hati. Untuk itu dalam hidup dan kehidupan ini muslimin, kita berusaha menjadi orang yang tawadhu. Jangan pernah kita sombong dalam hidup dan kehidupan kita. Sepanjang manusia itu sombong, dia akan jauh dari rahmat Allah. Dia akan dapat rahmat Allah muslimin. Sekali lagi, rahmat itu adalah surga muslimin. Surga rahmat Allah itu. Manusia kata Nabi tidak masuk, belum tentu masuk pada amal perbuatannya. Banyak sedekahnya dan pasti manusia masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Bukankah kalau manusia meninggal katakan Allahumma warhamhu atau Allahumma warhamhu, rahmat itu kaum muslimin. Kemudian kakak kita di antara sujud mengatakan Rabbi fili warhamni, rahmat Allah itu yang akan kita cari. Kalau kita masuk masjid tadi Allahumma tahdi abaka rahmatika, ke rahmat Allah itu kaum muslimin. Jadi rahmat Allah itu akan turun dari tempat tinggi, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang rendah itu siapa muslimin? Adalah orang-orang yang tawadhu dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semuanya adalah orang-orang yang tawadhu itu, tempat berkumpulnya air. Maka Allah katakan, ma'an fasalat audiyatu biqadariha. Tempat air berkumpul itu di mana manusia-manusia yang tawadhu, manusia-manusia yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, muslimin, kita lihat yang dari atas itu juga ilmu, muslimin ya, ilmu. Ilmu akan turun juga kepada orang-orang yang rendah hati, muslimin. Yang turun bukankah ilmu itu dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ilmu itu hanya sedikit bagi kita muslimin, sedikit sekali bagi kita. Di ilmu itu akan turun untuk orang-orang yang rendah hati muslimin. Murid yang rendah hati insya Allah akan banyak nanti dapat ilmu dari guru-gurunya. Murid yang sepertinya pandai pula dari guru, sombong dia dengan gurunya, dia tidak akan dapat ilmu muslimin. Di kantor juga orang-orang di kantor yang cepat naiknya kalau dia dengar pimpinannya bicara dengan sebaik-baiknya, dia dengar arahan pimpinannya dengan sebaik-baiknya, misalnya ilmunya akan banyak. Ilmu juga sekali lagi dari atas kaum muslimin rahimahumullah itu akan turun kepada orang-orang yang rendah hatinya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Sepanjang apapun usia kita, ilmu ini banyak di luar. Kita butuh ilmu dalam perjuangan ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat kita. Jauh kita dari sempurnaan. Untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ilmu itu, baik untuk sukses kita dunia maupun untuk sukses kita di akhirat. Kemudian yang terakhir muslimin, Allah katakan di sini, buih akan hilang, tapi yang bermanfaat akan tinggal. Buih-buih itu akan pecah kata Allah muslimin, tetapi yang tinggal bukan air atau emas. Tapi di ayat ini Allah katakan yang tinggal itu yang bermanfaat muslimin. Bukankah Nabi kita mengatakan khairun nas afdalun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat dalam hidup dan kehidupannya. Untuk itu kaum muslimin, jadilah kita orang-orang yang manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaupun kita tidak berada di atas bumi, kita masuk ke bumi kaum muslimin, tapi sikap kehidupan kita di dunia ini banyak terlihat orang-orang yang saleh yang sudah ada sekarang dalam perut bumi, tapi namanya masih ada di atas bumi. Kenapa? Karena nas
akharun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Untuk itu kita berusaha kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah mengatakan sekali lagi di sini, bui itu akan hilang, tetapi yang bermanfaat pasti akan tinggal kaum muslimin. Jadi untuk itu kami mengajak diri di sekalian kita semuanya, usahakan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Sekecil apapun manfaat dalam hidup dan kita lakukan, luar biasa hebat kita. Apalagi yang besar kita. Kalau kaum muslimin sidang dipatutullah, kalaupun nanti kita berbuat kebaikan itu, sekali lagi, kalau kita telah berada di muka bumi, orang akan menyebut kita, nama kita akan dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan ayat ini surah Abu surat 13 dan 17 ini jadi acuan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru bi al-absar la'allakum tuflihun.